Bab ke-19. Pemerintah Pusat Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Tanggal 4 Januari tahun 1946. Rupanya kelompok pemimpin pemerintah pusat RI merasa bahwa harus pindah tempat. Yang dipilih adalah Yogyakarta. Mungkin keadaan di Jakarta dinilai mulai kurang aman dan toh tidak dapat lagi menguntungkan dalam rangka aktivitas diplomatis dengan perwakilan militer sekutu yaitu Jenderal Christison dan Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak bisa diketahui para pemuda dan mahasiswa pejuang yang ada di bawah. Yogyakarta adalah ibu kota Kesultanan Yogyakarta pada zaman Belanda yang berdiri berdampingan dengan Kasunanan Surakarta atau Solo yang kedua-duanya masih didukung dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu dan dinamakan De Vorstenlanden, yang tetap terikat oleh suatu traktat yang dinamakan Korte Verklaring dengan negeri Belanda. Jadi, walaupun bermusuhan atau perang dengan Republik Indonesia, Belanda menurut yurisdiksi tidak memerangi kedua Vorstenlanden itu, sesuai dengan traktat tadi. Di Yogyakarta ada sebuah istana yang dihuni oleh seorang gubernur Jawa Tengah seorang Belanda Totok pada zaman Belanda. Di samping itu, di dalam kota itu ada keratonnya Sultan Yogya dan masih ada benteng tua buatan Belanda yang dinamakan Fort Vredenburg. Bung Karno setelah pindah ke Yogyakarta menempati bekas istana gubernur Jawa Tengah tersebut dan instansi-instansi pemerintah pusat RI dapat menempati gedung-gedung bekas pemerintah Provinsi Jawa Tengah zaman Belanda. Demikian juga para menteri dan pejabat RI semua dapat menempati kediaman bekas pemerintah Jawa Tengah zaman Belanda tersebut, termasuk benteng tua yang saya sebutkan tadi. Di situ ditempatkan elemen-elemen instansi militer kita. Hal itu merupakan segi praktisnya permasalahan pemindahan pemerintah RI yang dapat diatasi dengan mudah. Mungkin untuk sementara tokoh yang ahli hukum, hasil dari pendidikannya di negeri Belanda dan pengetahuannya adanya secara faktual masih berlakunya Traktat Korte Verklaring itu, menjadi poin penting dari pertimbangannya untuk memilih Yogyakarta sebagai ibu kota Republik. Dengan demikian Belanda tidak dapat secara serampangan mengebom kota Yogyakarta, terjaminlah keamanan ibu kota termasuk istana presidennya. Problem yang tidak sederhana pada waktu itu adalah membentuk markas besar tentara. Hal itu yang sebenarnya tidak rumit menjadi rumit karena sudah mulai adanya upaya dari kelompok-kelompok politik untuk menempatkan orang-orangnya dalam instansi tertinggi militer itu. Situasi yang relatif damai di Yogyakarta mengizinkan atau menstimulasi perebutan kedudukan dalam pembentukan markas besar itu. Para elite politik di Yogyakarta pada waktu itu sepertinya menganggap markas besar tentara Republik itu sebagai semacam badan parlemen di mana harus duduk orang-orang mereka yang harus dan dapat memperjuangkan ide kelompok politiknya. Suasana itu sama sekali lain daripada yang ada pada waktu itu di daerah pertempuran Surabaya. Orang-orang pemerintah RI yang pindah ke Yogyakarta tidak sadar bahwa telah terjadi perubahan fundamental paradigmatif dalam cara berpikir rakyat Surabaya. Segera setelah pemerintah RI Kota Surabaya mundur ke Kota Mojokerto, dibentuk tanpa ragu-ragu Dewan Pertahanan RI, DPRI yang merupakan badan pimpinan kolektif tentang masalah bidang pertahanan yang luas, sedangkan elite politik di Yogyakarta masih tetap berpikir secara dogmatis dan egosentris. Momen-momen pembentukan markas besar tentara Republik itu sangat penting, karena akan mempengaruhi perkembangan politik militer negara kita dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, Mr. Ali Sastroamijoyo menarik bekas Opsir Kenil Didik Kartasasmita untuk mengajak para koleganya bekas Opsir Kenil masuk ke dalam Tentara Republik Indonesia dan secara resmi menyatakan tidak terikat lagi oleh sumpah setianya kepada Ratu Belanda Wilhelmina. Apakah semua bekas Opsir Kenil yang ada pada waktu itu memenuhi anjurannya itu? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas sebagai fakta adalah bahwa para bekas Opsir Kenil yang dikalahkan oleh tentara Jepang ini akhirnya masuk jajaran Tri di eselon teratas tingkat komando tentara kita,
karena mulai dari bawah pada waktu itu mereka tidak mungkin dapat masuk karena pasukan-pasukan yang terbentuk dari bawah sudah mempunyai komandan masing-masing yang terpilih secara alami dalam proses pertempuran. Jadi, akibat dari fakta itu, para opsir bekas Kenil itu malah dapat menduduki tempat di eselon teratas di mana mereka tidak perlu memenuhi tuntutan dari masa bawah para pejuang dari Tentara Republik Indonesia. Hal ini akan mempunyai pengaruh dalam jangka panjang perkembangan selanjutnya Tentara Republik Indonesia yang bersifat negatif, tidak sesuai dengan harapan para pemuda pejuang bersenjata yang mempertahankan jiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada fase pertama terjadinya secara alami tuntutan terpilihnya komandan pasukan atau kesatuan secara alami itu, dicela oleh elemen-elemen dari golongan militer yang masih pro-Belanda yaitu bekas Kenil dan kaum birokrat bekas aparatur kolonialis Belanda sebagai bapakisme yang menurut mereka harus diberantas. Mereka memang sudah merasa ketinggalan revolusi. Mereka menyiarkan ide yang provokatif bahwa dalam kemiliteran tidak boleh ada bapakisme. Seorang komandan harus bisa ditunjuk atau diganti dari atasan yaitu oleh markas besar tentara. Pendirian seperti itu tentu saja sama sekali tidak benar dan hanya bisa atau harus bisa terjadi di dalam Kenil pada zamannya. Mereka ingin menghapus sejarah terjadinya tentara dalam revolusi dan ingin mempertahankan posisi atau status lama mereka sebelum terjadi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Isu anti-bapakisme itu tetap dibesar-besarkan sebagai senjata politik golongan Sejahrir dan bekas Kenil di dalam markas besar tentara dan kemudian disuat markas besar Angkatan Darat hingga tahun 50-an. Untuk mendesak keluar komandan-komandan pasukan yang terjadi dan terpilih dari bawah dalam proses revolusi 1945, antara lain, terhadap Jenderal Sudirman dari Jawa Tengah dan Jenderal Sungkono dari Jawa Timur. Hal itu merupakan fenomena dari rivalisme di bidang politik dan militer yang merupakan bom waktu kolonialisme Belanda. Kaum elit politisi hasil pendidikan di Nederland setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 berubah menjadi kelompok predator yang memakan bekas teman-temannya sendiri di depan kolonialis Belanda yang masih ingin mendapatkan kembali koloninya. Sejarah perjuangan militer rakyat Indonesia kemudian itulah yang akan menunjukkan sampai derajat apa hasil atau efisiensi yang dicapai dalam rangka pembentukan markas besar tentara di Yogyakarta pada waktu itu. Kita sebaiknya meninjau dengan seksama masalah ini. Yang menarik perhatian para pejuang bersenjata adalah pembicaraan di kalangan pemerintah tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai panglima dari Tentara Keamanan Rakyat. Pada waktu itu disebut dua nama yaitu Sudirman bekas Daidanco Peta dan Urip Sumoharjo bekas Kapten Kenil yang dipensiun sebagai mayor. Masalah itu ternyata menimbulkan pertentangan di kalangan politik. Golongan intelektual penganut Syahrir mendukung bekas mayor Urip Sumoharjo dan golongan intelektual kelompok nasionalis dan pemuda pejuang bersenjata mendukung Sudirman. Hal ini mungkin karena Sudirman ikut dalam pertempuran di Ambarawa yang pernah terjadi antara pemuda pejuang Semarang Magelang melawan kekuatan 1 batalion tentara Inggris yang diboncengi beberapa elemen bersenjata dari NICA Belanda, sedangkan kelompok Tan Malaka atau Murba tidak setuju dengan kedua calon itu. Mereka memperjuangkan Tan Malaka sebagai Bapak Republik yang tidak setuju diadakannya perundingan dengan Belanda dan Inggris. Akhirnya diputuskan oleh pemerintah bahwa Sudirman sebagai Panglima Besar dan Urip Sumoharjo sebagai Wakil Panglima Besar. Oleh kaum intelektual pendukung Urip, Sudirman diejek sebagai guru sekolah desa yang tidak mengerti bahasa Belanda, dan oleh para pemuda pendukung Sudirman, Urip dikatakan sebagai bekas tentara kolonial Kenil Antek Belanda. Hal ini kelihatannya sepele tetapi ternyata mempunyai konsekuensi serius berjangka panjang. Mestinya pihak pemerintah dapat mempelajari secara mendalam sebelum mengambil keputusan penunjukan pimpinan tertinggi tentara dalam revolusi kemerdekaan rakyat Indonesia.
Lebih tepat sebetulnya jika pimpinan tentara dalam revolusi pada waktu itu dipimpin secara kolektif oleh Dewan Pertahanan Rakyat. Tetapi para elit politik masih terpengaruh oleh doktrin yang mereka kenal selama itu bahwa tentara harus dipimpin oleh sebuah markas besar di bawah pimpinan seorang panglima. Mereka tidak tahu bahwa doktrin itu pun merupakan hasil dari perkembangan evolusioner dalam sejarah pembentukan tentara di negara mana saja di dunia. Karena sebetulnya secara objektif Sudirman maupun Urip tidak pernah mendapat pendidikan militer di dalam kenil maupun peta yang cocok dengan revolusi kemerdekaan rakyat Indonesia pada waktu itu, mengingat markas besar TKR merupakan lembaga militer tertinggi. Hal itu semua sebetulnya merupakan pencerminan dari pemikiran dogmatis para tokoh inti dalam pemerintah pusat Republik Indonesia pada waktu itu. Di samping dogmatisme mereka, dalam hati mereka masih mengandalkan diplomasi sebagai alat utama yang berdiri sendiri, untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan, sedangkan rakyat dan pejuang yakin bahwa Belanda dengan cara militer dan dengan bantuan tentara Inggris, akan tetap berusaha keras mengambil kembali koloninya. Bahwa jurus politik pemerintah cenderung masih terus menggunakan diplomasi itu kemudian tercermin dalam politik berasnya. Para pemuda pejuang yakin bahwa akhirnya rakyat Indonesia harus mengadakan perang gerilya dan untuk itu harus sudah dimulai, paling tidak dengan persiapan logistiknya. Pada saat itu kita sudah harus mulai dengan pemikiran akan dilakukannya perang gerilya oleh para pejuang bersenjata dan rakyat, terutama di pedesaan. Apakah alam pikiran elit politik pada saat itu sudah diresapi oleh elemen-elemen pikiran tentang hal itu? Sampai bagaimana kejadian pertempuran besar selama 1 bulan melawan tentara Inggris di Surabaya itu mempengaruhi sanubari dan hati nurani mereka? Tindakan apa dari elit politik ini yang dapat kita pandang sebagai pencerminan keadaan psikologis mereka pada saat itu? Dalam tahap permulaan pembentukan markas besar tentara pada waktu itu sudah nampak upaya-upaya dari kelompok politik tertentu untuk menempatkan orangnya seperti yang telah saya huraikan di atas. Pada saat itu mulai direncanakan membentuk suatu bagian intelijen di dalam Kementerian Pertahanan. Di bidang itu juga nampak adanya perebutan. Mulai ada yang menginginkan membentuk PMC Penyelidik Militer Khusus, suatu organisasi intel dan disusul dengan konsep lain yaitu BRANI, Badan Rahasia Negara Indonesia. Kami pemuda yang berjuang di bawah pada awal tahun 1946 tidak tahu persis bagaimana proses pembentukan itu, hanya menganggap aneh bahwa misalnya pada waktu itu sudah dibentuk Bagian Intel Anti Korupsi ACD. Karena kami pemuda pejuang bersenjata memerlukan lebih suatu organisasi yang bertugas menghilangkan dan melikuidir elemen-elemen mata-mata dan pengkhianat yang aktif merugikan kami pada waktu pertempuran di Surabaya dan lain-lain daerah melawan Inggris. Apakah korupsi sudah demikian merajalela di kalangan pemerintah di Yogyakarta sehingga mendesak untuk membentuk badan anti korupsi? Ataukah hanya sekadar pencerminan adanya rivalitas yang tidak sehat di antara kelompok-kelompok politik yang ada di atas yang masih mencari atau merekayasa pekerjaan yang secara prosedural belum diketahui? Kami pemuda pejuang tidak menunggu jawaban sebenarnya. Kami mulai membentuk organisasi sendiri untuk melawan kegiatan mata-mata, pengkhianat dan apa saja yang merugikan revolusi menurut penilaian kami sendiri dan memberantasnya dengan tindakan tegas. Mungkin itu yang dikatakan oleh Inggris dan Belanda dalam pamflet-pamfletnya sebagai tindakan anarki dan banditisme yang dijalankan oleh para pemuda pejuang. Kami ingin sekali mempunyai gambaran tentang situasi sesungguhnya di kalangan atas markas besar tentara. Tentang siapa saja yang duduk di situ, tentang bentuk dan tata cara kerja yang dipakai dan lain-lainnya yang kami belum ketahui dan pahami. Jika cocok, kami jalankan dalam membentuk markas-markas kesatuan dan pasukan perjuangan bersenjata yang telah mundur dan bermarkas di Sidoarjo, Mojokerto, Pandaan, Porong dan sekitarnya. Karena membentuk markas dalam keadaan stasioner dan tidak ada pertempuran,
kami sama sekali tidak mempunyai bayangan. Di Yogyakarta kami menemui kawan kami Imam Slamet alias Bok, ia yang akan mengantar kami ke tempat-tempat yang perlu kita tinjau yang ia ketahui dan kenal orang-orang yang bekerja di situ. Imam Slamet secara praktis memutuskan untuk menghantar kami langsung ke kediaman Mayor Jenderal Urip Sumoharjo. Ia kenal secara pribadi perwira tinggi itu. Dari fakta itu saya mengambil kesimpulan bahwa Jenderal Urip adalah jagonya para intelektual pemuda kelompok sosialis. Hubungan Bok dengan Syahrir secara pribadi akrab sekali walaupun kemudian tidak mau dijadikan fungsionaris dalam Partai Sosialis Indonesia yang kemudian dibentuk. 1. Pengakuan jujur Mayor Jenderal Urip Sumoharjo sebagai bekas Kenil. Kami bertemu dengan Jenderal Urip di rumahnya karena kebetulan hari Minggu. Kami berempat, Bok, Anto Sulaiman, Suwarto, dan saya, diterima oleh Pak Urip dan istrinya dengan senang hati. Kami langsung diajak makan bersama oleh Ibu Urip yang tidak bisa kami tolak. Bok memperkenalkan saya kepada suami istri yang sudah lanjut usia itu dengan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Belanda. Pemuda yang nampaknya liar ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Jakarta seperti saya dan Anto Sulaiman. Ia arek Surabaya Tulen. Ia ikut perang dalam Revolusi Surabaya melawan tentara Jepang dan tentara Inggris pada bulan Oktober, November dan Desember. Mayor Jenderal Urip Sumoharjo mendengarkan apa yang diucapkan Bok langsung dengan pandangan seorang militer yang tajam pada diri saya beberapa detik lamanya, sehingga saya merasa agak kikuk. Lalu ia langsung berkata dalam bahasa Belanda, "Apa kamu dapat menembak dengan pistolmu yang besar itu? Pangkatmu apa?" Bok langsung berkata dengan bahasa arek Surabaya, "Cik, ojok sungkan-sungkan. Tokno tanda pangkatmu teko tutupe sakmu iku lo." Yang artinya Cik, jangan malu-malu, tunjukkan tanda pangkatmu yang ada di tutup kantongmu itu lo. Saya memperlihatkan tanda pangkat saya mayor yang menempel di tutup kantong selama itu saya sembunyikan dalam kantong kiri kemeja saya yang hijau luntur itu. Lalu bersamaan dengan tindakan itu, saya berdiri mengambil sikap tegap berkata dengan tegas, "Mayor Polisi Tentara Haryo menghadap Jenderal." Bok dan teman-teman saya kelihatan kaget. Jenderal Urip tersenyum, berkata dalam bahasa Belanda, "Duduklah." Saya duduk kembali. Lalu orang yang nampaknya sudah tua itu berkata masih terus dalam bahasa Belanda, "Mayor, kamu belum menjawab pertanyaan saya." Saya langsung dalam bahasa Belanda menjawab, "Saya dapat secukupnya menggunakan pistol saya ini." Jenderal Urip dengan masih tersenyum berkata, "Apa artinya secukupnya itu?" Saya menjawab, "Dengan pistol ini saya dapat mengirim beberapa tentara Inggris ke medan pemburuan abadi." Sekarang Jenderal Urip tertawa bebas dan kemudian berkata, "Bagus caramu mengatakannya. Saya sekarang mengerti apa itu arek Surabaya." Bok kelihatan gembira dan ikut menyambung dengan kata-kata dalam bahasa Belanda, "Pak Urip, Haryo ini memang termasuk penghuni asrama perapatan nomor 10 yang paling kurang ajar. Tetapi pada waktu saya menemui dia pada awal Oktober tahun 1945 di Surabaya, saya melihat ia memakai tanda pangkat kolonel. Sekarang ia pakai tanda pangkat mayor, mungkin karena ada peraturan untuk turun pangkat. Pada waktu saya bertemu dia di Surabaya sebagai wakil komandan PTKR Jawa Timur dan dapat memberi saya seragam militer sebanyak 2 gerbong kereta api penuh dan sejumlah senjata ringan karaben dan stand gun untuk kawan-kawan kami di Jakarta. Pangkatnya Haryo waktu itu jelas kolonel. Saya langsung menambahkan, "Itu betul. Tetapi pangkat saya itu hanya sebagai akibat bahwa atasan langsung saya pakai pangkat Letnan Jenderal. Malahan ia mengusulkan bahwa saya harus juga berpangkat Jenderal 1 tingkat di bawahnya. Saya keberatan usulnya itu karena saya sendiri merasa malu sebagai intelektual yang dapat berpikir panjang, walaupun pada waktu itu keadaan umum serba istimewa.
Saya tidak keberatan dari berpangkat kolonel turun menjadi berpangkat mayor karena penurunan pangkat sudah kita mufakati bersama. Ternyata atasan saya kemudian dari berpangkat letnan jenderal turun menjadi letnan kolonel. Maafkan saya terlalu banyak bicara, Jenderal. Jenderal Urip tersenyum lalu berkata, bagus. Kamu tadi dapat menggambarkan situasi di Surabaya pada waktu itu secara tepat sehingga saya dapat membayangkannya. Malahan kamu, menurut saya telah mengalami furdoop yakni ditembaki secara hebat oleh musuh dari tembakan meriam dan pemboman dari musuh yang saya dan kita di Yogyakarta belum pernah alami dan lucunya kalian di Surabaya sudah mempunyai pangkat militer, sedangkan di sini markas besar belum terbentuk. Saya secara pribadi menghargai sepenuhnya fakta itu. Kita sekarang sedang dalam suatu revolusi, kita tidak boleh melupakan hal itu. Sangat baik kalian datang menemui saya, kita dapat membicarakan tindakan apa atau situasi apa yang kita akan alami karena semua ini serba baru untuk kita. Hal itu perlu kita akui mau tidak mau. Anto Sulaiman lalu mengajukan usul, kami sebetulnya datang menemui Pak Jenderal untuk mengetahui tindakan apa yang perlu kami jalankan bersama. Sampai mana taraf pembentukan markas besar tentara sekarang ini? Kami sebagai pemuda inteligensia dapat menyumbang apa dalam masalah itu? Saya minta Suwarto untuk bicara mengingat ia pernah ikut latihan Coro yakni Korps Reserve Officer. Suwarto tersenyum malu-malu diam, kelihatannya berpikir mendalam. Jenderal Urip mengangguk-angguk lalu berkata, wah kalian rupanya belum sadar bahwa yang kalian bicarakan itu masalah yang besar sekali. Suatu masalah yang saya sendiri belum pernah menghadapi walaupun saya perwira pensiunan yang pernah berdinas lama dalam Kenil. Mengapa saya berpendapat demikian? Karena masalah yang kita hadapi bersama adalah perang, war bahasa Inggrisnya dan orlog bahasa Belandanya. Kalian harus mengerti bedanya war dan battle, pertempuran vetslag bahasa Belandanya. Payahnya dalam bahasa Indonesia kedua-duanya dinamakan perang. Yang kalian ingin bicarakan adalah war. Jika perkara itu saya sendiri terus terang tidak mampu membicarakannya dan jika perkara battle, Haryo saya kira lebih dapat membicarakannya karena ia sudah mengalami sendiri di Surabaya. Kami dalam Kenil tidak pernah diberi pelajaran tentang war orlog karena Kenil adalah tentara yang sifatnya polisional atau tentara kepolisian. Terus terang saja saya katakan kepada kalian sebagai mahasiswa harus jujur mengatakan bahwa saya sebetulnya tidak cocok atau tidak mampu menjalankan tugas berat yang dibebankan kepada saya pada saat ini. Tetapi karena sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa saya akan tunduk dan akan menjalankan tugas itu. Kami melanjutkan pembicaraan itu sambil makan di meja yang panjang. Ibu Urip ikut duduk bersama kami dan saya merasa beliau terus mengawasi saya dengan teliti. Mungkin karena pakaian saya kelihatan liar di mata Ibu Jenderal itu. Kemeja saya yang sudah luntur dari warna hijau aslinya, celana yang kelihatannya serupa, sepatu boot panjang opsir Jepang yang saya sudah potong tingginya supaya lebih enak dipakai. Yang mencolok adalah pistol Mauser Parabellum besar yang menggantung dengan selempang di pinggang saya, ditambah dengan selempang pelurunya, 5 sisir dengan 10 peluru setiap sisirnya. Barangkali dalam imajinasi Ibu Jenderal yang berambut putih itu saya ini mengingatkannya sebagai bandit Meksiko dalam suatu film western yang murahan. Tiba-tiba Ibu Urip berkata kepada Bok Imam Slamet, Bok, temanmu itu si Arek Surabaya, menguatkan ide saya untuk membentuk kursus tentang aturan makan di meja di dalam resepsi resmi. Keterlaluan jika seorang mayor tidak mengenal sama sekali peraturan di meja makan. Coba lihat bagaimana caranya ia makan. Bok tertawa terbahak-bahak lalu berkata, Bu Urip, Haryo itu memang kurang ajar. Ia sebetulnya mengenal tafel manieren yang dimaksud ibu itu, tetapi ia sengaja berbuat seperti itu. Saya tahu ia asalnya dari keluarga priai yang modern.
Mungkin karena sudah menjadi kebiasaannya makan secara itu di tengah-tengah pasukannya yang terdiri atas anak-anak kampung Surabaya. Saya mengerti, Bu. Jenderal Urip dengan ekspresi wajah serius berkata, sekarang kalian tahu bahwa ide revolusi belum sampai merata, yang terang adalah belum sampai ke kehidupan keluarga saya. Ibumu Bok, pada saat ini masih memikirkan dan mementingkan bahwa seorang mayor seperti Haryo temanmu itu harus diberi kursus tentang tafel manieren seperti Opsir Kenil yang baru lulus dari Militer Akademi Breda dahulu atau seorang Adelbos atau kadet dari Den Helder. Itu berarti kita yang tua ini masih harus beradaptasi dengan keadaan yang sama sekali baru ini. Bagaimana Haryo, apa pendirianmu? Saya agak kaget karena tidak mengira akan dimintai pendapat oleh Jenderal Urip. Tetapi dalam hati saya juga senang mendapat kesempatan mengajukan dengan terus terang pendapat saya. Inilah kesempatan emas untuk saya bisa mengajukan pikiran saya langsung kepada Wakil Panglima Besar Tentara RI, Jenderal Urip Sumoharjo. Saya harus tenang mengajukan pikiran saya tanpa emosi meluap-luap, karena tempat pembicaraan bukan di Surabaya dan keadaannya adalah tenang. Saya memandang kepada Ibu Urip. Saya tersenyum semanis mungkin dan mulai bicara, Bu Urip dan Pak Urip. Sebelumnya saya minta 1000 maaf tentang tindakan saya yang menunjukkan saya tidak mempunyai atau mengenal tafel manieren. Saya ingat pepatah Belanda Gewonte is de tweet natuur. Hal itulah saya kira yang saya peragakan tadi di waktu makan. Memang Bu, yang dikatakan teman saya Bok tadi benar. Saya sudah terbiasa makan secara urakan di tengah-tengah pasukan saya. Jika tidak bertindak seperti itu, saya akan dicemooh oleh mereka yang berasal dari kampung-kampung Surabaya. Saya akan menjadi bulan-bulanan dan diejek sebagai Bey Pentol yaitu seorang feodal dari Jawa Tengah. Dan itu akan merugikan integritas saya sebagai pemimpin pasukan dalam revolusi Surabaya. Pak Urip mengangguk-angguk. Bu Urip memandang saya sepertinya mengasihani saya. Bok, Anto dan Warto mencoba keras menahan tawanya. Saya melanjutkan bicara, Jenderal, saya sangat terharu dan kaget keheranan mendengar huraikan Jenderal yang saya nilai bersifat objektif dan mengandung elemen introspektif itu. Saya kira tidak ada orang pada saat ini yang sudah bisa tahu betul apa yang harus dikerjakan dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang. Bahkan saya berani mengatakan dengan penuh rasa hormat kepada beliau bahwa Pak Jenderal Sudirman juga tidak mengetahuinya, bapak-bapak yang duduk di pemerintahan pusat juga tidak tahu. Karena yang kami hadapi ini hal yang baru sama sekali yang harus dihadapi bersama, bukan secara sendiri-sendiri. Lebih-lebih tidak dengan rasa arogansi, rasa yang betul sendiri yang didorong oleh rivalisme yang mematikan. Saya berani mengatakan semua itu disebabkan oleh cara berpikir dogmatis, terutama yang dipraktikkan oleh kaum elit politik generasi sebelum kami. Saya berbicara seperti ini karena mendapat pelajaran dalam keadaan perang yang saya alami baru-baru ini di Surabaya. Kami dapat melawan kekuatan tentara Inggris sebesar 1 divisi lebih itu karena kekuatan mental massa kolektif rakyat yang bersenjata, bukan karena dipimpin oleh seorang Veldir Senopati yang pernah sekolah militer yang terkenal. Kami dapat bertahan melawan 1 bulan lebih, suatu kekuatan penuh 1 divisi tentara Inggris modern karena kombin effort dari massa rakyat bersenjata yang bersatu karena diikat oleh tekad semangat merdeka atau mati. Jenderal Urip tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Mayor, perlawanan rakyat Surabaya itu jika dibandingkan secara objektif mengalahkan apa yang telah dijalankan oleh Kenil dalam menghadapi tentara Jepang yang mendarat. Kenil belum sampai mengadakan pertempuran yang sesungguhnya dengan tentara Jepang, dalam waktu sebelum 1 minggu sudah menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa Kenil memang bukan tentara yang dibentuk untuk mampu bertempur menghadapi tentara musuh yang sesungguhnya. Kenil adalah tentara kepolisian yang hanya bisa mampu menghadapi perlawanan kaum tani di dalam koloninya Belanda.
Dalam Perang Aceh yang berkecamuk selama 40 tahun, Kenil dapat melawan dengan bantuan orang-orang hukuman perantauan, Beren atau Ketinggangers dalam bahasa Belanda, yang dikerahkan dengan paksa di Jawa dalam jumlah puluhan ribu untuk mengangkut logistik tentara Kenil secara fisik dengan memikulnya. Mereka ini tidak masuk organik tentara Kenil, mereka semua mati tidak tercatat dalam Perang Aceh itu. Kalian rakyat Surabaya juga telah mengalahkan dalam semangat tentara Belanda, Het Koninklijk Leger yang hanya bertahan beberapa jam terhadap serangan tentara Jerman pada awal Perang Dunia Kedua di Nederland. Ya, itu suatu kenyataan, Mayor. Jadi kalian jangan sekali-kali terlalu menilai tentara Belanda secara berlebihan dalam perang gerilya yang akan datang. Ini pendapat saya secara pribadi. Entah bagaimana pendapat bapak-bapak pejabat di Kementerian Pertahanan yang sedang dalam taraf pembentukan sekarang ini. Silakan bicara terus Mayor. Saya mendapat dorongan karena ucapan Jenderal Urip itu. Tetapi saya juga sekaligus harus mengerti sendiri sampai di mana saya bisa bicara supaya tetap memberi kesan bahwa apa yang saya ucapkan itu kedengarannya tetap objektif. Rupanya Bok mengerti atau merasakan pikiran pertimbangan saya itu. Ia memberi tanda ingin bicara. Setelah diam sejenak ia berkata, Pak Jenderal, saya ingin bertanya apakah menurut Bapak akan sampai terjadi kami harus mengadakan perang gerilya melawan Belanda sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi. Jenderal Urip diam sejenak lalu berkata, saya kira kaum tua Belanda yang berjiwa kolonialis masih tetap ingin mendapatkan kembali koloninya yang manis ini. Walaupun saya kira kaum muda generasi baru di Belanda, setelah mendapat pengalaman dijajah fasis Jerman, akan lebih cenderung supaya politik kolonial ditinggalkan. Tetapi saya cenderung berpikir bahwa kelompok kolonialis Belanda yang juga mempunyai kepentingan ekonomi dalam bentuk ondernemingen dan lahan-lahan minyak bumi bersama kolonialis Inggris, masih ingin mencoba mendapatkan kembali koloni ini. Dan saya menyinggung tentang perang gerilya tadi, karena saya menilai semangat tempur yang dicerminkan oleh arek-arek Surabaya masih tetap tinggi bahkan akan lebih meluas lagi ke daerah-daerah lain. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mayor Haryo, jika saya boleh tahu tentunya, apa rencana selanjutnya? Saya tanpa ragu-ragu menjawab, saya akan meninggalkan posisi saya dalam PTKR. Karena menurut hemat saya pekerjaan sebagai provos officer dan tugas polisi tentara pada umumnya sama sekali tidak menarik untuk saya dan juga para pelajar yang tergabung dalam organisasi polisi militer selama proses revolusi di Surabaya. Pada waktu permulaan revolusi Surabaya memang organisasi polisi tentara masih dapat berfungsi sebagai organisasi perjuangan pemuda bersenjata termasuk pelajar sekolah menengah tinggi dan mahasiswa senior seperti saya. Tetapi kemudian segi romantisme dalam organisasi itu memudar dan hilang sama sekali setelah terjadi gencatan senjata dan mulai terbentuk suatu garis front yang relatif statis. Semua pelajar SMT ingin kembali ke bangku sekolah. Tinggal para pemuda dan orang-orang bekas peta yang memang menganggap cukup untuk dapat bekerja dalam kesatuan PTKR. Saya sendiri yang tidak mempunyai tujuan menjadi tentara tetapi hanya menganggap bahwa menjadi tentara bukan sebagai tujuan tetapi sebagai cara untuk berjuang melawan penjajah. Saya harus mencari cara atau jalan lain untuk melanjutkan perjuangan yang saya anggap belum selesai melawan penjajah pada umumnya dan kolonialis Belanda pada khususnya. Untuk itu saya telah bertemu dengan Letnan Kolonel Zulkifli Lubis yang pada saat ini mendapat tugas di Kementerian Pertahanan untuk membantu menyusun organisasi intelijen, meminta supaya saya diikut sertakan dalam tugas itu. Saya sendiri mengerti bahwa saya harus mau turun pangkat dari kolonel menjadi mayor karena Lubis sendiri pangkatnya letnan kolonel. Lubis mengerti background pendidikan saya dan kegiatan saya pada waktu Perang Revolusi di Surabaya. Tetapi ia masih bertanya mengapa saya tertarik pada pekerjaan Intel. Saya menerangkan bahwa saya bukan tertarik pada pekerjaan Intel tetapi hanya tertarik pada pekerjaan Intel yang bersifat counterintelligence.
Mengapa? Karena pekerjaan counterintelligence itu langsung menentang musuh dalam perang dengan segala macam cara. Dan saya sudah merasa mempunyai pengalaman dan biasa menjalankan itu sejak Inggris dan Belanda mulai menjalankan agresinya, dan dalam kenyataannya saya dan kawan-kawan telah dapat menyusun kekuatan bersenjata terdiri atas kurang lebih 500 orang bersenjata lengkap. Saya pada waktu itu minta maaf kepada Lubis karena mengajukan fakta itu kepadanya. Ia tertawa dan berkata bahwa ia tahu tentang hal itu karena pernah juga mendengar dari para mahasiswa perapatan nomor 10. Akhirnya saya diminta untuk sabar sebentar karena counterintelligence dari Kementerian Pertahanan bagian ke-5 segera dibentuk dan saya nanti mendapat tugas menjadi komandan counterintelligence daerah besar Jawa Timur yang harus saya bentuk dengan inisiatif saya sendiri. Bantuan keuangan sementara tidak akan diberikan dari Kementerian Pertahanan. Saya mengerti bahwa memang akan jadi seperti itu. Saya berhenti bicara karena malu untuk bicara lebih lanjut. Jenderal Urip diam lalu berkata, "Mayor Haryo, apa yang kamu telah katakan tadi tidak begitu jelek, tetapi menurut hemat saya kamu itu terlalu kurang ajar. Tetapi bagaimanapun juga, kamu berani menyatakan pendirianmu sebagai perwira TKR. Saya menghargai itu. Sekarang saya bertanya kepada kamu, mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu dapat melaksanakan semua apa yang telah kamu katakan itu?" Setelah berpikir sejenak, saya menjawab, "Jenderal, saya harus yakin bahwa saya bisa melaksanakan semua itu karena itu keharusan mutlak." Mengapa? Karena saya tahu bahwa tidak sedikit jumlahnya pemuda pejuang bersenjata yang tidak mau keluar dari kota Surabaya, memutuskan tetap tinggal di kampung-kampungnya yang sebagian besar rusak karena tembakan meriam dan bom Inggris. Mereka telah menyembunyikan senjata mereka dan masih menyimpan granat tangan dan bahan peledak dengan detonatornya dalam jumlah yang sangat besar berasal dari gudang besar senjata di Batu Poron, Madura. Mereka yakin bahwa arek-arek Surabaya yang mundur dalam bentuk kesatuan batalion pada suatu saat akan menyerbu kota Surabaya untuk menguasai kembali. Mereka dengan sabar menunggu saatnya. Saya masih merasa ikut bertanggung jawab dalam masalah itu. Saya pun yakin bahwa kami akan kembali menyerbu kota Surabaya. Selama hal itu belum terjadi, saya merasa berkewajiban tetap mengadakan hubungan dengan kaum gerilya kota Surabaya yang sementara ini terpendam dan melakukan gerakan di bawah tanah jika mendapat kesempatan walaupun sedikit. Ya, saya tahu dan yakin serangan balasan atau counter-attack kami akan terjadi dalam waktu akan datang. Karena itu saya harus mampu membuat jaringan persiapan atau memelihara hubungan tetap dengan kaum gerilya di bawah tanah di dalam kota Surabaya. Cita-cita Van Mook membuat federasi negara-negara boneka harus kami ganggu dan batalkan. Hal itu dapat kami lakukan di Jawa Timur karena substrat untuk benih-benih perlawanan masih tetap subur di kota Surabaya dan sekitarnya. Korban jiwa yang mencapai jumlah lebih dari 15.000 pada pertempuran Surabaya yang lalu tidak akan sia-sia. Mata-mata dan pengkhianat yang tumbuh di waktu Perang Revolusi di Surabaya akan kita eliminir dengan cara yang mereka pernah jalankan dengan bantuan Inggris terhadap kami dahulu. Kami menggunakan pejuang yang berani dan bersedia berjuang secara nameless and faceless jika perlu tanpa imbalan keuangan dari pemerintah pusat. Untuk tujuan itulah kami akan membentuk organisasi counterintelligence Jawa Timur. Saya harus dapat melaksanakan tugas itu, Jenderal. Jenderal Urip Sumoharjo diam menatapkan pandangan mata yang tajam kepada kami berempat. Ibu Urip nampak kaget. Mungkin ibu tua itu mulai mengerti bahwa membuat kursus Fortafel Manieren perlu dikaji kembali dengan serius. Akhirnya Jenderal Urip berkata, "Saya kira konsep tentang pembentukan organisasi counterintelligence memang perlu kalian pikirkan sendiri. Saya kira mereka di jajaran Kementerian Pertahanan ataukah itu orang sipil atau bekas militer kenil belum mempunyai atau tidak bisa mempunyai ide yang konkret tentang masalah itu.
Lebih-lebih di antara mereka pada saat ini yang belum selesai rebutan kedudukan dalam organisasi yang notabene mereka belum bentuk. Sebaiknya kalian mulai saja dengan tenang membentuk organisasi itu tanpa ramai-ramai. Toh tidak tergantung pada mereka. Jika kerja kalian sudah menjadi kenyataan, lapor saja. Mereka toh harus menyetujuinya karena di antara mereka toh tidak ada orang yang telah mengerjakan itu. Lain daripada kalian dari Surabaya. Kalian sudah menjalankan pertempuran yang demikian besar, dalam praktek itu pasti sudah inklusif masalah counterintelligence secara praktis telah dikerjakan. Belum mengenai personil, tidak mungkin mereka dapat memberikan tenaga kepada kalian yang cocok dengan pekerjaan itu pada saat ini. Malah kalian sekarang juga dapat mengerahkan tenaga pejuang bersenjata yang terpilih. Jadi menurut saya mulai saja Mayor, laporan bisa menyusul. Jenderal Urip tertawa bebas disusul oleh istrinya. Kami ikut tertawa dan suasana pun menjadi meriah. Dalam suasana yang meriah ini Suwarto mengajukan pertanyaan kepada Pak Urip, Jenderal, saya ingin mengingatkan tentang apa yang pernah saya ajukan pada hari Minggu yang lalu. Apakah sekarang masih relevan jika kami di Jawa Tengah membentuk tentara pelajar yang terdiri atas pelajar SMP dan SMT yang dengan sukarela mau ikut di dalamnya? Bagaimana sikap Jenderal terhadap ide kami ini? Urip menatapkan pandangan matanya yang tajam itu kepada Suwarto. Ia diam sejenak lalu berkata dengan serius, Warto, kamu harus memikirkan masalah itu secara mendalam. Membentuk suatu organisasi itu selalu ada latar belakang tujuan dan organisasi hanya alat untuk mencapai suatu tujuan. Seperti saya katakan tadi mengenai Kenil. Saya walaupun pensiunan Kenil, merasa sangat malu bahwa organisasi bersenjata yang sudah sejak lama berdiri begitu mudah menyerah pada tentara Jepang. Tetapi saya juga menjadi sadar bahwa organisasi bersenjata pemerintah kolonial Belanda memang dibuat bukan untuk mengadakan perang terhadap tentara dari negara lain. Kenil dibentuk untuk menghadapi rakyat petani kita yang memberontak dan kesultanan-kesultanan Gurem yang tidak mau tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Penyerahan tanpa syarat Kenil kepada tentara Jepang dibentuk untuk mengadakan perang agresif terhadap tentara negara barat, memang harus terjadi dan dapat dimengerti. Era tentara Kenil sudah mati dan saya kira tidak dapat dihidupkan lagi. Begitu juga era kolonialisme Belanda dengan sendirinya harus mati. Ini yang dinamakan dalam bahasa Inggris, historical necessity yang harus terjadi. Sekarang saya bertanya kepada kamu Warto, apa tujuan yang kamu ingin capai lewat pembentukan organisasi tentara pelajar itu? Suwarto kelihatan agak bingung dan melihat pada Bok dan Anto Sulaiman. Setelah diam agak lama ia berkata, kami pikir membuat organisasi itu untuk memberikan tempat di mana mereka, yaitu para pelajar yang masih ingin berjuang dengan senjata, peluang untuk menjalankan niatnya. Jenderal Urip langsung bertanya, apakah ide itu kalian dapat dari seorang politikus? Jika memang demikian, kamu katakan saja, tanpa menyebut nama politikus atau kelompok orang itu. Saya tidak ingin tahu siapa orangnya tetapi saya ingin bahwa kalian tidak membuat kesalahan yang akan membuat kalian menyesal di kemudian hari. Begini Warto. Saya curiga bahwa ide ini keluar dari sanubari seorang politikus yang dogmatis dan egosentris sekaligus ambisius. Ide itu kok mirip pikiran seorang nasional sosialis yang keblinger yaitu Adolf Hitler. Orang ini juga membentuk, antara lain Hitler Jugend untuk meraih kekuasaannya di Jerman. Timbulnya Trip Pelajar atau Trip di Jawa Timur itu karena ada situasi sangat khusus di kota Surabaya dan lagi pula anak-anak Trip sebagian juga akan kembali ke bangku sekolah setelah ceasefire. Tetapi mungkin anak-anak baru atau yang ingin meniru saja teman-temannya di Jawa Timur yang telah betul-betul bertempur di front Surabaya. Anak-anak yang merasa ketinggalan inilah yang akan berusaha menggabungkan diri ke dalam organisasi Trip yang masih ada dalam situasi damai di kota-kota lain di belakang front di Jawa Timur.
Di Jawa Tengah perkembangan pertempuran melawan Inggris dan NICA di Ambarawa dan pertempuran dengan Jepang di Semarang prosesnya berbeda daripada yang terjadi di Jawa Timur. Hal itu harus dimasukkan dalam pertimbangan pemikiran kalian. Kalian harus hati-hati. Jangan keburu tertarik pada ide elit politik yang menghubungi kalian. Mereka secara pribadi juga tidak pernah mengalami situasi seperti sekarang ini. Tentang hal itu, tanya saja pada Mayor Haryo apakah dia dalam pertempuran di Surabaya pernah melihat seorang pemimpin partai ikut aktif memegang senjata. Saya sendiri mungkin juga tidak dapat ikut dalam perang gerilya nanti, karena keburu meninggal. Karena itu saya anggap perlu bicara seperti sekarang ini sebagai urun rembuk dari saya yang bersifat ikhlas. Kami berempat dengan perasaan terharu pamit kepada Pak Urip dan Bu Urip, tidak menduga bahwa yang dikatakan oleh orang militer tua itu ternyata menjadi kenyataan di kemudian hari. Itulah cuplikan percakapan kami berempat mahasiswa dengan Jenderal Urip Sumoharjo yang saya anggap perlu ditulis dan disajikan kepada pembaca buku ini. Yang sangat menarik bagi saya dari percakapan itu adalah keterus-terangan Jenderal Urip tentang jati dirinya sebagai Kenil. Ia juga mengakui sendiri bahwa keadaan yang kami hadapi pada waktu itu juga sama sekali baru untuk beliau sendiri. Bahwa ia sendiri malu tetapi menganggap logis bahwa Kenil menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang sebelum mengadakan perang yang berarti. Yang menarik bagi saya dan kawan-kawan adalah bahwa Jenderal Urip sangat sinis, sarkastik dan kritis terhadap bekas lulusan KMA Breda dan bekas anggota Coro yang didirikan pemerintah Nederlands Indi di Bandung setelah negeri Belanda diduduki tentara Hitler pada permulaan Perang Dunia Kedua. Lulusan kedua lembaga militer Belanda itu berpangkat Vandrik pembantu letnan yang kekuasaannya hanya memegang komando sebuah peleton infanteri Kenil. Jadi, kita harus dapat menyimpulkan sendiri tingkat pengetahuan militer seorang Vandrik yang kemudian mendapat kedudukan di MBT, Markas Besar Tentara di Yogyakarta pada awal tahun 1946 yang masih dalam tahap pembentukan dan ada yang bisa mendadak mendapat pangkat mayor. Mayor Jenderal Urip Sumoharjo mengatakan sendiri bahwa ia dahulu Kapten Infanteri Kenil dan dipensiun dengan pangkat mayor, Grootmayor dalam bahasa Belanda. Jika hanya mayor saja artinya bisa sersan mayor. Ia dahulu sebagai Kapten Infanteri pernah bertugas memegang detasemen sebuah kompani infanteri yang terdiri atas total kurang lebih 120 orang. 5 opsir menengah dan 9 bintara dan lainnya prajurit atau fusilier, di perbatasan Sarawak di Sungai Sesayap di Borneo Oosterafdeling yang sekarang Provinsi Kalimantan Timur. Jadi, ia harus tepo seliro bahwa ia diangkat oleh pemerintah RI untuk menjadi wakil Panglima Besar dengan pangkat Mayor Jenderal. Pengakuannya itu adalah pencerminan dari seorang Jawa yang jujur dan berbudaya tinggi. Menurut saya pada waktu itu. Mengingat hal itu, saya juga ingat pada waktu saya, atas permintaan Warto dan Bok, hadir dalam pertemuan di mana saya untuk pertama kali bertemu dengan Aha Nasution yang kemudian dapat diangkat menjadi kasat oleh Kabinet Sultan Syahrir karena ia adalah salah seorang lulusan Akademi Militer Belanda di Bandung dan termasuk opsir Kenil yang ditawan oleh tentara Jepang. Setelah tentara pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Pertemuan itu terjadi di markas tentara pelajar di Jalan Pakuningratan nomor 24 Yogyakarta pada awal tahun 1946. Soeharto yang juga bekas anggota Coro seperti Nasution, yang membawa Nasution bersama 3 perwira muda TKR Siliwangi ke markas TP itu. Satu di antara 3 perwira itu adalah Mayor Tobing yang pada akhir tahun 1948 gugur secara mengenaskan dalam pertempuran dengan pasukan Darul Islam pada waktu ikut Long March Divisi Siliwangi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah kembali masuk ke Jawa Barat. Selain itu hadir dalam pertemuan itu, dari pihak pimpinan TP Anto Sulaiman, Fatah, mahasiswa junior Fakultas Kedokteran Jakarta, dan Satguno, mahasiswa Fakultas Teknik Bandung. Mengapa saya tidak dapat melupakan pertemuan itu?
Karena saya tetap ingat mendengarkan apa yang dikatakan Ah Nasution pada waktu itu. Orang muda yang nampaknya simpatik yang pada waktu itu berpakaian sipil biasa karena belum mendapat tugas militer secara resmi. Ia mengajukan pendapat dalam diskusi itu tentang masalah taktik militer yang antara lain berbunyi, kalian tidak usah pikir panjang menghadapi gerombolan yang dimaksudkan gerombolan itu Darul Islam dan Laskar Rakyat yang pada saat itu dianggap oleh tentara TKR Siliwangi sebagai gerombolan di luar tentara yang resmi. Tembak saja bagian belakang barisan mereka, karena disitulah pasti pimpinannya. Ini menurut Forskriftot Patrol dari Kenil yang kita dapat belajar di akademi. Mendengar huraiannya itu saya sadar bahwa yang bicara itu memang seorang lulusan Akademi Militer Belanda di Bandung, seorang bekas Vandrik pembantu letnan yaitu Nasution. Pada waktu itu saya sebenarnya agak kaget mendengar ucapan itu. Saya kira Bok dan Satgono juga kaget seperti saya karena mereka menatapkan pandangan mata mereka kepada saya dengan penuh arti. Tetapi kami bertiga tidak memberi komentar terhadap ucapan yang kedengarannya ceroboh di telinga kami bertiga. Ucapan orang muda bernama Nasution itu sangat berbeda dalam isi dan spiritnya dengan apa yang diutarakan oleh Jenderal Urip Sumoharjo yang juga bekas Kenil beberapa waktu yang lalu. Saya menarik kesimpulan bahwa orang yang mengucapkan itu tidak mengerti tepo selirop, mungkin disebabkan oleh latar belakang kebudayaan yang berbeda dan mungkin juga karena ia belum pernah mempunyai kesempatan untuk berjuang bersenjata bersama pemuda bersenjata yang berasal dari rakyat biasa. Pada pertemuan itu saya juga sadar bahwa perwira-perwira muda TKR Siliwangi itu sangat berbeda pancaran kepribadiannya dibandingkan dengan perwira-perwira muda asal rakyat kampung yang lahir dari pertempuran revolusi Surabaya. Perwira-perwira muda yang bersama Nasution itu secara a priori sudah menganggap bahwa semua laskar adalah gerombolan yang harus dibasmi. Suatu pandangan yang sama dengan pandangan Belanda terhadap semua kelompok bersenjata yang melawan tentara Belanda atau tentara Inggris. Padahal DI dan Laskar Rakyat itu juga melawan tentara Belanda dan tentara Inggris. Saya tahu betul tentang hal itu karena teman saya Bahar Rezak Sultan Akbar, mahasiswa senior Fakultas Kedokteran seperti saya telah menggabungkan diri dalam Laskar Rakyat di daerah Kerawang. Ia termasuk kelompok mahasiswa pejuang garis keras independen seperti saya dan Bok. Saya tahu bahwa ia masuk Laskar Rakyat untuk dapat mengarahkan perjuangan para pemuda yang tergabung di dalamnya dalam perjuangan melawan tentara Belanda dan Inggris pada saat itu. Yang mengecap Laskar Rakyat sebagai pasukan yang komunis dan menghubungkannya dengan Tan Malaka adalah Belanda sendiri. Mungkin juga karena Tan Malaka mengklaim bahwa Laskar Rakyat itu tentaranya. Perlu diketahui bahwa Tan Malaka pernah sekolah di negeri Belanda pada waktu Bung Hatta dan Syahrir juga sekolah di sana. Menurut kami yang pernah berperang di Surabaya, siapa saja yang berani memusuhi Belanda dan Inggris dengan bersenjata adalah teman kami dan dalam Front Kesatuan Rakyat Bersenjata yang terjadi secara alami arek-arek Surabaya dapat mengadakan perlawanan yang sangat efisien terhadap pasukan Inggris dan Belanda. Kemudian ternyata bahwa hanya di Jawa Barat Darul Islam Kartosuwirjo yang bisa eksis. Hal itu kemungkinan besar adalah suatu yang timbul karena politik militer dari elit politik di Jawa Barat sejak permulaan sudah kurang tepat. Mau tidak mau timbul situasi di mana tentara TKR Siliwangi yang terbentuk sesudah tanggal 5 Oktober tahun 1945 dengan dekrit pemerintah RI kurang bijaksana dalam menjalankan politik militernya terhadap rakyat yang baru diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno dan Hatta. Kemungkinan besar ada kelompok tertentu yang merasa paling berhak dapat mensubordinasikan lain-lain kelompok. Kelompok tertentu itu rupanya sudah merasa kuat di bidang kemiliteran. Tetapi hal itu merupakan pencerminan bahwa kaum intelektual di Jakarta sejak semula sudah terpecah belah dan meletus setelah proklamasi kemerdekaan RI. Situasi itu diperburuk oleh aktivitas golongan atasan birokrat yang masih pro-Belanda.
Pada waktu itu golongan itu masih kuat dan sering disebut, jika baca bukunya Dr. van der Waal, Officie Bescheiden Betreffende dan seterusnya. Dari apa yang telah saya huraikan di atas, pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri tentang pemikiran militer tokoh-tokoh politik dan militer pada periode itu. Pada periode itu belum ada konsep militer yang jelas, atau yang dapat mulai dipakai di eselon bawah. Tetapi herannya, semua dapat berjalan dengan sendirinya. Mungkin situasi itu dapat kita formulasikan sebagai konsep militer yang terjadi karena ada kemauan kolektif dari rakyat yang sangat kuat untuk mempertahankan eksistensinya. Bab ke-20. Periode ceasefire dan dampak psikologisnya. 1. Inggris dan Belanda mau berunding tentang gencatan senjata dengan RI. Ofensif tentara Inggris di Surabaya, Jawa Timur pada saat itu sudah kehilangan momentumnya. Inggris mulai membuat perkubuan yang statis di beberapa desa di selatan dan barat Surabaya. Diplomasi dijalankan sesuai dengan keadaan itu. Mulai dibicarakan oleh pemerintah RI dan pihak sekutu mengenai garis demarkasi atau front dan lain-lain masalah yang kami sebagai pejuang bersenjata di eselon bawah tidak dapat mengetahui dan juga merasa tidak ingin mengetahuinya. Bagi saya yang penting adalah secepat mungkin bergerak sesuai dengan gagasan konsep yang dapat kami susun yang garis besarnya adalah menyongsong ide menjalankan perang gerilya pada saat musuh bergerak maju menerobos garis demarkasi. Saya juga selekas mungkin membentuk jaringan komunikasi dengan pemuda pejuang yang masih bersarang di seluruh perkampungan Surabaya yang sangat luas, untuk mulai merongrong strategi musuh yaitu pembentukan negara boneka Jawa Timur dalam rangka pembentukan negara federasi sesuai dengan cita-cita kolonialis Belanda sejak tahun 20-an. Khususnya untuk diri saya pada waktu itu adalah memperjuangkan agar disetujui pimpinan intelijen Kementerian Pertahanan bagian kelima, bahwa bagian C Jawa Timur yang pimpinan dan pembentukannya ditugaskan kepada saya, supaya organisasi ini di daerah yang telah diduduki musuh mempunyai kewenangan yang luas dan bebas dengan segala cara untuk menghancurkan upaya musuh dalam segala bentuk fisik personel dan material untuk menopang kekuasaannya di kota-kota yang telah mereka duduki pada waktu itu masih wilayah kota Surabaya, dengan mengadakan perang yang tidak biasa. Mengapa saya tekankan gerakan kami harus secepat mungkin? Karena mumpung musuh pada saat itu masih dalam keadaan ruwet dalam masalah hubungan kerjasama dan koordinasi antara organisasi Belanda misalnya Nika dan Nevis dan unsur-unsur organisasi komando tentara Inggris beserta organisasi intelnya. Hal itu wajar, karena bagi Belanda dan Inggris tugas mereka dilihat dari kepentingan mereka masing-masing juga merupakan hal baru yang prosedurnya masih harus disusun berdasarkan metode trial and error. Bagi Belanda, rencananya untuk selekas mungkin menduduki kembali Indonesia berarti harus mengadakan perang kolonial dengan ukuran yang demikian besar, yang belum pernah Belanda jalankan sepanjang sejarah kolonialnya di Indonesia. Hal itu ternyata tidak disadari sepenuhnya oleh semua pimpinan politik dan militer di lapisan atas pemerintah Belanda pada waktu itu. Misalnya, golongan atasan pimpinan militer kenil mereka pada umumnya masih berpendapat bahwa operasi pengambilan kembali koloni Indonesia tidak akan sulit. Pikiran itu dimiliki oleh Spoor yang pada waktu itu masih berpangkat kolonel dan mengepalai organisasi intelijen Nevis Netherlands Forces Intelligence Service. Tetapi pikiran itu disangkal keras oleh Jenderal W. Siling, komandan tentara Belanda di Jawa Barat. Siling adalah seorang militer yang banyak berpengalaman dalam perang gerilya pada waktu Perang Aceh, mengatakan bahwa mengira orang Jawa tidak mempunyai kapasitas militer yang tinggi, seperti yang diucapkan oleh Kolonel Spoor itu adalah tidak benar. Siling mempunyai dasar fakta yang kuat untuk mengatakan itu, mengingat apa yang terjadi di Surabaya pada bulan Oktober dan November dan pengetahuannya tentang perang-perang yang dijalankan oleh orang Jawa di masa lampau.
Ia menasihati pemerintahnya untuk bersikap hati-hati dan lebih baik menjalankan rencana sedikit demi sedikit dalam upaya mendapatkan kembali koloni Hindia Belanda daripada menggunakan rencana Blitzkrieg seperti yang diusulkan oleh Spoor. Hal bertentangan mengenai strategi militer itu menimbulkan ketegangan di kalangan pemerintah Belanda. Bahkan ada seorang menteri luar negeri Inggris pernah memberi sugesti supaya Belanda mau berunding dengan Soekarno seperti Inggris juga mau berunding dengan Gandhi pemimpin oposisi India dan Gota pemimpin Afrika Selatan. Tetapi golongan kapitalis dan reaksioner Belanda tetap menghendaki Indonesia secepat mungkin secara militer ditundukkan dan diambil kembali. Sementara itu Inggris tidak mau terlalu campur tangan dalam masalah hubungan politik Belanda-Indonesia. Inggris tidak mau lebih lama lagi dianggap bersatu dengan Belanda dalam masalah perang koloni Belanda terhadap Indonesia. Sebagai pencerminan dari kebijakan Inggris itu dapat diajukan suatu kejadian di lapangan seperti di bawah ini. Bahwa tentara Inggris berusaha menyatakan mereka bukan orang Belanda atau ingin membedakan dirinya dari orang Belanda, sering dilaporkan oleh arek-arek Surabaya yang berjuang di front pertempuran bahwa tentara Inggris itu berteriak-teriak, "Saya no Belanda, saya Inggris, no shooting, no shooting." Pada waktu itu ada rumor yang mengatakan bahwa tentara Inggris akan ditarik kembali pada November tahun 1946 dan akan diganti dengan tentara Belanda Kenil yang sedang disusun dan dilengkapi dengan memasukkan elemen orang-orang Manado dan Ambon, dan kesatuan dari KL Royal Dutch Army yang didatangkan dari Netherlands sebagai unit-unit dari tanggal 7 Desember divisi yang telah dilatih di Amerika Serikat atas permintaan Belanda. Keadaan ceasefire ini mempunyai pengaruh pada kesatuan-kesatuan baru yang telah dibentuk di daerah garis belakang sejak dekrit pemerintah tentang terbentuknya Tentara Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Kesatuan-kesatuan pembentukan baru itu terdiri atas prajurit-prajurit bekas peta yang dipanggil kembali oleh para bekas komandannya. Misalnya, di Jawa Timur di Malang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Madiun, dan lain-lain kabupaten. Demikian juga di daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada umumnya kesatuan-kesatuan pembentukan baru itu persenjataannya kurang lengkap. Keadaan itu disebabkan peta sudah dibubarkan dan dilucuti senjatanya oleh Jepang pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Dapat dimengerti bahwa pasukan-pasukan yang baru dibentuk kembali itu dalam keadaan belum sepenuhnya terurus dengan baik mengenai uang pembayarannya dan logistik ransumnya. Tetapi harus diakui bahwa semangat pasukan-pasukan itu tinggi bahkan meluap-luap. Hal itu disebabkan oleh tersiarnya berita burung tentang terjadinya pertempuran sengit melawan Jepang dan Inggris di Surabaya di Jawa Timur dalam bulan September, Oktober, November, awal Desember. Di Jawa Tengah, semangat pasukan yang baru tersusun itu juga tinggi karena terjadi pertempuran melawan Inggris di Ambarawa dan sekitar Magelang dan pertempuran melawan kesatuan Jepang Kido Butai di Semarang. Baru pada tahun 1946 masalah logistik mulai diurus melalui pemerintah daerah masing-masing. Di Jawa Barat, Laskar Rakyat yang beroperasi di Bekasi Kerawang Cikampek terus-menerus mengganggu kekuatan militer Inggris dan Belanda dan mulai tersusun pasukan-pasukan pemuda TKR di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Untuk memenuhi bahan makanan pasukan-pasukan baru itu, digunakan stok beras lama yang sudah sangat menipis. Ditambah dengan harus dipenuhi keperluan politik beras Sultan Syahrir yang pada bulan Maret tahun 1946 menjadi Perdana Menteri RI dalam Kabinet Pemerintah RI. Mempunyai ide sebagai move politik diplomasinya pertama membantu beras kepada India yang mengalami kekurangan beras, yang pada waktu itu masih menjadi koloni Inggris. Mengingat politik itu pada waktu itu sukar untuk mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah mempunyai pemikiran militer tertentu, mengingat bahwa masalah politik dan militer tidak dapat dipisah-pisahkan.
Mengingat juga bahwa Inggris telah memakai divisi India untuk menggempur rakyat Ambarawa dan Surabaya secara biadab. Hal seperti itulah yang menimbulkan pertanyaan kritis di kalangan pemuda intelektual yang berjuang dengan senjata pada waktu itu. Sebagai imbangan untuk bantuan beras itu, pihak kita diberi sejumlah truk India Rice dan senjata panjang Lee Enfield kaliber 303 dan stand gun, suatu senjata yang sangat murah dan sederhana. Tetapi jumlah kedua perlengkapan militer itu tidak banyak dan merupakan barang bekas. Truk India Rice yang besar-besar itu tidak panjang umurnya dan hanya sempat terbatas terpakai oleh kesatuan polisi dan tentara pelajar di Jawa Tengah. Hal itulah yang pada waktu itu dibicarakan oleh para pejuang yang ada di bawah. Tetapi saya akui bahwa kebenaran yang sesungguhnya pada waktu itu, saya tidak tahu persis. Kami yang berjuang di bawah juga mendengar kemudian bahwa Jenderal Sudirman pada bulan Oktober akan datang ke Jakarta untuk membicarakan masalah gencatan senjata. Kami pejuang yang pernah bertempur di Surabaya melawan tentara Inggris menjadi skeptis dengan diadakannya pembicaraan gencatan senjata itu, karena kami mempunyai pengalaman buruk dengan gencatan senjata yang dikehendaki oleh Inggris. Pengalaman kami adalah bahwa gencatan senjata hanya dipakai oleh Inggris dan Belanda sebagai kesempatan untuk mendapatkan waktu mendatangkan dan mengatur pasukan-pasukan tambahan dan senjata bantuannya untuk menggempur kami. Demikian juga gencatan senjata hanya menguntungkan pihak Belanda dan Inggris. Di samping itu, musuh kami dapat memakai itu untuk mengadakan politik diplomasi di bidang internasional di mana posisi kami pada waktu itu dengan sendirinya masih lemah. Kami kelompok 4 orang mahasiswa senior pejuang teringat dengan pembicaraan dengan Jenderal Urip Sumoharjo bahwa orang tua bekas Kenil itu mengatakan Belanda pasti mengadakan persiapan dengan kekerasan senjata untuk mengambil kembali koloninya. Kami juga tetap ingat kata-katanya bahwa kami jangan sekali-kali overestimate terhadap kekuatan Kenil dan bahwa kami sudah bisa mulai membuat persiapan-persiapan untuk menjalankan perang gerilya, dan kepada saya khususnya, Urip mengatakan bahwa saya sudah bisa mulai menyusun jaringan hubungan dengan pejuang-pejuang yang masih tinggal di kampung-kampung Surabaya dan ia setuju saya sudah mulai memikirkan kerangka bentuk organisasi counterintelligence. Karena saya sudah mempunyai pengalaman perang besar melawan tentara Inggris dan dengan sendirinya sudah mempunyai bayangan apa yang harus dijalankan oleh kesatuan counterintelligence. Paling tidak, pengetahuan itu melebihi apa yang diketahui oleh pejabat Kementerian Pertahanan pada saat itu. Ternyata Belanda mulai bulan September membentuk kekuatan militer dengan tujuan akan digunakan sesuai dengan rencana militer pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1945 dan 1946 untuk mengambil kembali Jawa dan Sumatera, Borneo, dan bagian timur Indonesia. Menurut rencananya akan dijelajahi oleh Angkatan Udara dan Angkatan Lautnya supaya dapat diawasi secara menyeluruh. Titik berat strategi militer Belanda terletak di Jawa, karena pulau ini secara historis merupakan bagian penting dan menentukan dalam bidang ekonomi politik militer, dalam sejarah kolonisasi Belanda di Indonesia. Saya pada waktu membaca buku tersebut teringat pada apa yang dikatakan Jenderal Urip Sumoharjo kepada kami pada waktu mengadakan pertemuan di rumahnya. Apa yang dikatakan Jenderal Urip ternyata tidak jauh meleset dari esensi yang saya baca dalam buku itu. Tetapi yang saya hargai setinggi-tingginya itu adalah pengakuan orang militer tua itu bahwa ia sebetulnya tidak mempunyai kapasitas menjalankan tugasnya pada waktu itu, karena memang tidak mendapat pendidikan dan pengalaman cukup untuk memimpin perang kemerdekaan atau perang revolusi yang dihadapi rakyat Indonesia pada waktu itu. Ia tidak akan mengalami zaman gerilya karena usianya. Ternyata prediksinya tentang dirinya itu benar terjadi, beliau wafat sebelum pecah perang gerilya. Tetapi penilaian Pak Urip tentang kualitas Kenil dalam garis besarnya tepat. 2. Situasi Nederland usai Perang Dunia Kedua. Saya anggap perlu untuk meninjau secara psikososiologis dan politis masalah pemerintah Belanda di Nederland,
langsung setelah diproklamirkan kemerdekaan RI. Belanda sebagai manusia juga dipengaruhi oleh kejadian sejarah yang penting yaitu selesainya Perang Dunia Kedua. Negeri Belanda menderita berat dalam perang besar itu di semua bidang dan lapisan kehidupan masyarakat. Mereka harus secepat mungkin membenahi negaranya termasuk teristimewa pemerintahnya yang telah mengungsi ke Inggris, supaya dengan jalannya aparatur pemerintah itu segera dapat mengadakan pembangunan kembali negaranya. Yang tidak dilupakan terutama adalah mendapatkan kembali koloninya. Secara psikologis Belanda karena baru keluar dari peperangan besar itu dengan perasaan sebagai pemenang, langsung berpikir untuk mendapatkan kembali koloninya dengan cara militer. Belanda menganggap proklamasi Republik Indonesia itu sebagai hanya gejala dari pemberontakan yang disponsori oleh Jepang dan sekelompok politisi Indonesia yang berkolaborasi dengan kaum fasis Jepang, yang dapat mengagitasi sekelompok golongan ekstremis untuk mendukungnya. Berdasarkan pandangan itu pemerintah Belanda tidak mau mengakui Republik Indonesia bahkan merasa perlu supaya Republik itu selekas mungkin dihapus dengan jalan kekerasan dan dapat memaksakan hubungannya dengan kekuatan sekutu Allied Forces untuk mencapai tujuan itu. Karena Belanda tahu bahwa kekuatan militer yang sedang mereka bangun pada saat itu dengan mengumpulkan secara tergopoh-gopoh sisa-sisa tentara Kenil yang menyerah tanpa syarat kepada Jepang, tidak cukup untuk menunjang nafsu dan ambisi politik militernya itu. Korps Opsir dari tentaranya dan seluruh kadet dari akademi militernya di Nederland telah menyerah pada tentara fasis Jerman. Dalam masalah ini koloni kelima fasis Jerman dalam negeri Belanda, dalam bentuk organisasi NSB sebelum perang meletus, mempunyai peran pengkhianatan yang penting dalam penumpasan kekuatan militer Belanda pada waktu invasi Jerman fasis, masuk negeri Belanda, dan selanjutnya dalam merusak gerakan di bawah tanah melawan fasis Jerman di Nederland. Dalam gerakan di bawah tanah itu dibuktikan oleh sejarah bahwa ada orang-orang intelektual Indonesia yang berada di Nederland untuk belajar pada waktu itu, ikut serta dan ada yang tertangkap dan ditembak mati oleh fasis Jerman. Hal itu seakan-akan dilupakan oleh Belanda. Seperti sejarah telah membuktikan bahwa dalam beberapa perang kolonial yang dijalankan Belanda sepanjang masa kehadirannya di Indonesia, kaum kapitalis dalam negeri Belanda sendirilah yang memegang peran utama dan menjadi kelompok terkaya setelah perang-perang kolonialis yang mereka jalankan selesai. Kelompok orang-orang itu kemudian pada zaman modern oleh mereka sendiri dinamakan Oorlogs Winstmakers, termasuk orang-orang Belanda bekas pejabat yang menjadi kaya raya pada waktu Kulturstelsel dan dalam Perang Jawa dan Perang Aceh. Juga dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia kelompok kapitalis Belanda inilah yang juga memegang peran malahan dapat duduk dalam atribut tertinggi pemerintah dan dalam parlemen Belanda. Mereka inilah bersama dengan golongan reaksioner lainnya yang selalu menyetujui diambilnya tindakan militer keras yang diusulkan oleh sebagian perwira tinggi Kenil tertentu terhadap Republik Indonesia yang mereka anggap tidak sah itu. Dengan sendirinya, seusai Perang Dunia II, mulai tumbuh golongan liberal di dalam masyarakat Belanda di Eropa yang juga diwakili dalam parlemen Belanda. Golongan inilah yang mencoba agak mengendalikan kemauan ekstrim kaum militer dan kapitalis Belanda untuk bertindak sesuai dengan kemauan subjektif mereka. Dengan sendirinya, Nederland sebagai akibat Perang Dunia II, juga dalam keadaan krisis yang masih akan memburuk. Tidak hanya politiknya terhadap negara baru Indonesia yang mereka anggap sebagai bentukan Jepang dan sekelompok kolaborator dan golongan ekstremisnya, tetapi Belanda juga mencoba menjalankan politiknya secara ceroboh terhadap Inggris yang ditunjuk oleh pihak sekutu untuk mengurus POW Jepang dan RAPWI dan keamanan di Indonesia. 3. Perang kolonial Belanda terhadap Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950 sifatnya sama sekali baru dibandingkan dengan perang kolonial dahulu. Setelah mendapat pengalaman militer yang pahit di Surabaya, Inggris bersikap hati-hati terhadap usul pihak Belanda dalam hal pengaturan tindakan militernya.
Selain pengalaman yang memalukan di Surabaya, Inggris juga pernah mempunyai pengalaman hampir serupa di Yunani. Karena itu, Inggris dengan tegas menyatakan tidak mau melibatkan diri dalam perang kolonial baru yang nampaknya ingin dijalankan oleh Belanda di Indonesia. Walaupun Inggris sendiri juga mempunyai kepentingan ekonomi di bidang perminyakan dan perkebunan di Indonesia. Dengan tegas Komando Tentara Inggris di Indonesia menolak usul Belanda supaya pimpinan tentara Inggris Jenderal Mountbatten menyatakan secara resmi tidak mengakui Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda menginginkan supaya Inggris menambah kekuatan militernya dan mengizinkan pasukan Belanda bersama dengan pasukan Inggris melakukan pendaratan di Pulau Jawa. Inggris menolak pengaturan penempatan pasukannya atas kemauan Belanda. Misalnya, perkara penggunaan serdadu-serdadu etnis India dalam divisinya, Inggris membatasi penggunaannya hanya dalam tugas penjagaan, bukan untuk gerakan ofensif. Barangkali hal ini dikarenakan pengalamannya di Surabaya dan juga berhubungan dengan rencana politik dekolonisasi terhadap India di kemudian hari. Pembicaraan antara Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan Van Mook mewakili Belanda dan P. Christison mewakili Inggris pada tanggal 17 November tahun 1945 tidak menghasilkan apa-apa. Hal itu dapat kita pandang sebagai pencerminan bahwa pertempuran besar yang menelan korban ribuan jiwa rakyat Surabaya tersebut seakan-akan tidak mempunyai pengaruh pada nurani tokoh-tokoh politik yang duduk dalam pemerintahan RI. Buktinya, pada waktu sengit-sengitnya pertempuran di Surabaya, pemerintah masih mengadakan perundingan dengan Jenderal Christison dan Van Mook yang tidak menghasilkan apa-apa yang menguntungkan rakyat Surabaya yang sedang bertempur mati-matian. Mengapa pemerintah RI tidak mengambil langkah konkret membantu rakyat Surabaya dalam pertempurannya melawan tentara Inggris? Komando Tentara Inggris yang jelas melanggar hak asasi manusia dengan mengerahkan seluruh kekuatan militernya, yang diakui sendiri sebagai tindakan untuk menghukum rakyat Surabaya yang dituduh oleh mereka telah mengadakan pembunuhan secara biadab terhadap seorang jenderalnya. Sebetulnya pemerintah harus dapat memakai pertempuran besar di Surabaya di mana Inggris mengakui kekalahannya dengan ludesnya brigade yang dipimpin Jenderal Malabi yang ikut gugur dalam peristiwa itu sebagai troef dalam perundingan dengan Inggris. Apa konsekuensi dari dekrit pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945 tentang pembentukan Tentara Republik Indonesia? Bahwa peristiwa gugurnya Jenderal Malabi dalam rangka pertempuran Surabaya besar itu telah mempunyai pengaruh pada pemikiran politik Van Mook, itu jelas dengan putusannya untuk mengadakan perundingan dengan Soekarno pada tanggal 31 Oktober tahun 1945. Dengan tindakan itu Letnan Gubernur Jenderal Van Mook dimarahi oleh pemerintahnya. Karena tindakannya itu melanggar perintah tegas pemerintah Belanda untuk tidak boleh, tegasnya dilarang mengadakan hubungan dengan Soekarno yang dicap sebagai seorang kolaborator dan kuisling oleh pemerintah Belanda. Mengingat terjadinya situasi seperti itu kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah RI pada waktu yang genting itu tidak mempunyai pemikiran militer yang memadai dan tetap terpaku untuk mengadakan diplomasi. Jadi, kapan pemerintah RI atau markas besar tentara RI mulai menyusun konsep militernya untuk menghadapi agresi militer tentara Belanda yang jelas akan terjadi? Yang sangat penting adalah tugas siapa menyusun konsep militer RI pada waktu itu. Apakah diserahkan pada bekas opsir Kenil yang telah dikerjakan di MBT atas dorongan Perdana Menteri Sultan Syahrir? Menurut yang dikatakan oleh Jenderal Urip Sumoharjo bahwa pendidikan militer Kenil tidak mungkin bisa menghasilkan opsir-opsir yang mengerti hakikat perang karena Kenil adalah tentara polisionil untuk menghadapi kaum tani yang membangkang atau kesultanan-kesultanan kecil yang tidak mau tunduk. Jadi yang diberikan sebagai materi kuliah di Akademi Militer Kenil tentu saja hanya gerakan militer untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Dengan demikian hanya aktivitas militer dalam battle pertempuran atau menumpas pemberontakan sekelompok rakyat tani,
organisasi kepartaian politik atau sekelompok orang religius yang memusuhi pemerintah kolonial Belanda. Masalah itu tercermin dalam huraian A.H. Nasution di dalam pertemuan di markas TP tersebut di atas. Pada saat setelah pemerintah RI pindah di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946, kami tahu bahwa dua orang teman kami yaitu dua mahasiswa Fakultas Kedokteran Wibowo dan MT Haryono dijadikan liaison officer dengan pangkat mayor oleh pemerintah RI untuk memelihara hubungan RI dengan Belanda dan Inggris di Jakarta. Kedua mahasiswa itu adalah simpatisan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang orang sosialis. Suatu langkah militer dari pemerintah RI yang hanya kami tahu pada saat itu. Apakah ada tindakan atau aktivitas lain yang dijalankan oleh MBT, Markas Besar Tentara pada saat itu? Tentu saja ada. Tetapi yang saya ingin ajukan dalam buku ini adalah pemikiran militer dalam bentuk perintah atau konsep yang berguna untuk dapat menghadapi aktivitas musuh yaitu Belanda, untuk mencapai tujuan mendapatkan kembali koloninya dengan cara kekerasan militer. Apa yang dijalankan MBT untuk menghadapi konsep militer Belanda yang bersifat agresif pada saat itu? Instruksi apa yang secara konkret dikeluarkan oleh instansi tertinggi militer pada waktu itu dalam periode setelah pemerintah RI pindah di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946? Bagaimana keadaan instansi pimpinan militer jika belum ada kelompok fungsionaris tinggi dalam kabinet yang bertugas memperhatikan perkembangan di bidang militer pada saat terjadi perundingan pada tanggal 17 November tahun 1945 yang diadakan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan P. Christison dan Van Mook yang tidak menghasilkan apa-apa yang berarti seperti yang telah dihuraikan sebelumnya. Bahwa perundingan itu terjadi karena didorong oleh jalannya pertempuran besar di kota Surabaya itu dapat secara logis objektif disimpulkan. Yang menjadi pertanyaan kami sebagai pemuda pejuang bersenjata yang ikut dalam pertempuran Surabaya, setelah baru tahu adanya perundingan tanggal 17 November tahun 1945 itu, pada saat setelah pindahnya pemerintah RI ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Apa sebenarnya yang dibicarakan dalam perundingan tanggal 17 November itu? Pada waktu Januari tahun 1946 itu kami masih terlibat pertempuran dengan tentara Inggris di seluruh daerah garis front sekitar kota Surabaya kebanyakan di sebelah selatan dan timur dan walaupun pertempuran itu relatif kecil dibandingkan dengan pertempuran di dalam kota Surabaya sebelumnya itu, toh tetap jatuh korban di pihak kami maupun musuh. Saya yakin di lain daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga masih terjadi clash antara pejuang bersenjata dan Inggris Belanda. Memang kendaraan panser pada pertempuran di daerah front Jawa Timur itu tidak dipakai oleh musuh, mungkin karena suplai bahan bakarnya sukar dijalankan dan mungkin tank-tank yang masih tersisa hanya digunakan untuk mencapai dampak psikologis dalam menjaga pos-pos di dalam kota Surabaya karena musuh juga tahu bahwa masih banyak pemuda pejuang bersenjata tinggal di daerah perkampungan yang luas dalam kota dan pinggiran Surabaya. Lagi pula pasukan Inggris yang masih harus bertugas di dalam kota Surabaya juga perlu dibantu secara psikologis supaya moralnya tidak merosot dengan masih hadirnya tank-tank itu di dalam kota Surabaya. Dapat dimengerti bahwa pada umumnya serdadu-serdadu Inggris dengan sendirinya sudah ingin pulang dan didemobilisasikan. Bagaimana dengan masalah pemikiran militer tokoh-tokoh kita di dalam kabinet dan instansi-instansi militer eselon atas? Suatu gejala yang jelas kami lihat pada waktu itu bahwa selain membentuk partai-partai baru atau merevitalisasi partai-partai yang pernah dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda, juga ada gejala latah membentuk barisan-barisan yang diberi nama seram-seram seperti Barisan Banteng, Barisan Berani Mati, Barisan Sambernyowo, dan lain-lainnya. Tetapi kreasi dari orang-orang yang merasa sebagai tokoh masyarakat yang latah itu boleh dikatakan semuanya tidak mempunyai senjata api.
Barisan-barisan itu kebanyakan menggunakan bambu runcing sebagai perlengkapan perorangan. Bambu runcing yang dengan sendirinya sudah habis zamannya sebagai simbol semangat tempur, setelah pemuda dapat merebut senjata dari Jepang. Kelompok-kelompok atau barisan-barisan itu tidak mempunyai senjata api karena senjata api bekas Kenil, bekas Jepang atau bekas tentara Inggris sudah habis direbut dan dibagi-bagikan oleh kelompok-kelompok pejuang yang memang nekat, yang lahir langsung setelah proklamasi kemerdekaan RI di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi barisan-barisan yang didirikan oleh tokoh-tokoh politik generasi tua itu ibaratnya pahlawan kesiangan dan didirikan hanya untuk tujuan politis, yaitu menunjukkan bahwa golongan si A atau si B mempunyai pengikut banyak. Jika ditinjau secara filosofis yang mendalam, gejala mengumpulkan sebanyak mungkin orang merupakan bentuk sisa-sisa feodalisme semu yang masih bertahan sekaligus merupakan sisa-sisa gejala dari berjuang secara dogmatis politik parlementer di zaman Belanda yang telah dijalankan oleh para tokoh generasi tua politik kita. Suatu perjuangan untuk mendapatkan kursi di dalam Volksraad atau Gemeenteraads pada zaman Belanda. Dengan terjadinya hal-hal seperti itu dapat kita pandang sebagai tanda adanya kesenjangan psikologis antara para pemimpin di level atas pemerintahan dengan pemuda pejuang bersenjata di lapisan bawah masyarakat yang telah mengalami mutasi dalam proses pemikirannya. Bagaimana keadaan rakyat di pedesaan pada waktu itu, khususnya di Jawa dan Sumatera? Hal ini penting kita tinjau jika ingin secara holistik mengadakan retrospeksi dalam rangka tema penulisan buku ini. Saya tentunya secara pribadi hanya mendapat pengalaman dan dapat mengajukan masalah itu mengenai apa yang terjadi di daerah-daerah khususnya di Jawa. Hanya saya dapat membayangkan bahwa situasi di daerah pedesaan di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain pulau kemungkinan besar ada kesamaan secara umum, mengingat masyarakat pedesaan pada umumnya adalah kaum tani. Kita tahu bahwa kolonialis Belanda setelah Perang Dunia Kedua usai, perhatiannya ditujukan pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kedua pulau inilah yang dianggap perlu dikuasai kembali secepat mungkin. Untuk mendapatkan dana guna membangun kembali negerinya dari kerusakan karena pendudukan fasis Jerman dalam perang. Belanda dalam strategi militer untuk merebut kembali koloninya meletakkan urgensinya untuk merebut dalam fase pertama daerah-daerah yang terdapat pabrik-pabrik gula, perkebunan-perkebunan yang dapat menghasilkan produk-produk berharga di pasar internasional dan dapat menghasilkan devisen untuk mengisi kas negara negeri Belanda dan kas Hindia Belanda yang terancam bangkrut. Untuk itu direncanakan aksi militer yang dinamakan Operasi Produk. Mereka lupa dan tidak peduli bahwa rakyat Indonesia khususnya di pedesaan juga mengalami kesengsaraan yang sangat mendalam. Gema proklamasi kemerdekaan RI menembus pelosok-pelosok pedesaan tanpa langsung mempunyai dampak yang mempengaruhi kehidupan material kaum tani di Jawa dan Sumatera. Yang secara praktis mereka alami adalah hapusnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jepang dan dilaksanakan oleh para petugas pamong praja sering dengan kekerasan, di tingkat masyarakat desa. Selain itu kembalinya sanak keluarga yang telah dijadikan Romusa, Heiho, dan Yugun Ian Fu ke desa masing-masing membantu mengubah secara positif suasana dalam masyarakat desa. Kejadian yang menyenangkan itu mempunyai dampak yang bersifat ganda, yaitu penduduk desa mulai menuntut terjadinya perubahan-perubahan di bidang lain dari penghidupan mereka. Lebih dari itu, apakah golongan elit politik dan tokoh-tokoh partai lama pada waktu itu sadar tentang perubahan situasi di pedesaan ini? Apakah mereka mulai sadar bahwa dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan, cara kerjanya dan objek perjuangan partai-partai mereka yang lama harus diubah sama sekali? Karena sudah tercapai kemerdekaan walaupun masih formal. Mereka harus sadar bahwa yang dihadapi sekarang adalah problem mengadakan perlawanan fisik terhadap Belanda yang tidak setuju dengan adanya Republik Indonesia. Itu adalah hal yang sama sekali lain daripada dahulu pada waktu mereka menghadapi Belanda sebagai orang yang dijajah dalam koloni Belanda Netherlands Indie.
Mereka pada waktu itu dianggap sebagai pemberontak. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, kita bukan pemberontak tetapi bangsa Indonesia yang berperang melawan kerajaan Belanda. Sadarkah elit politik kita tentang perubahan esensial dari perjuangan mereka? Pada saat itu terus terang kami pemuda perjuangan bersenjata masih meragukan mental attitude elit politik kita terhadap masalah perjuangan kami. Seakan-akan mereka masih merasa dirinya sebagai pemberontak terhadap penjajah Belanda. Padahal kita adalah nation Indonesia melawan nation kerajaan Belanda. Soal pengertian fundamental inilah yang harus dijelaskan kepada seluruh rakyat selekas mungkin. Karena masih ada kelompok pemuda yang menamakan dirinya Badan Pemberontak Rakyat Indonesia pada waktu itu yakni BPRI Bung Tomo. Rakyat pedesaan di daerah front sudah mulai mengerti tentang perang kemerdekaan ini dan mereka membantu secara aktif pasukan-pasukan di daerah itu, malah anak-anak desa tidak sedikit yang ingin bergabung dengan pasukan kami. Hal itu sangat menggembirakan pimpinan dan anggota pasukan-pasukan kami yang berasal dari kampung-kampung Surabaya. Pemuda-pemuda desa ini ternyata secara fisik lebih kuat dari pemuda kampung Surabaya. Terbukti pada saat memindahkan tabung mortir 81 dan landasannya yang berat, pemuda desa dengan mudah mengangkat barang-barang itu seperti barang-barang ringan karena mereka sudah biasa memikul panen seberat 100 kg atau sekuintal. Desa-desa sekitar daerah front itu juga bisa beradaptasi dengan suasana dan keadaan yang baru terjadi di daerahnya.